Never waste my time, you're all I want. Neither of us wanna be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap? Hari ini kita mulai pelajaran? Siap. Oke. Coba nengok di dalam kaci di kanan kiri ada yang kotor tak? Baju rapi belum? Tas tunjukin ini. Kursi 12 pimpin. Sandi tolong pimpin doa. Siap. Siap. Kapan sebelum kita belajar kita bacaan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mendukungmu, patriark proklamasi, sedia berkorban untukmu. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita tadi dulu ya. Kemarin, nah apa? Masih ingat nggak? Belajar apa kemarin kita tuh? Optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan. Contohnya kemarin kayak yang cara kerjanya, masih ingat? Putri masih ingat nggak? Ngerjain yang kita punya 3 ember, syaratnya ada 2 kerannya. 3 ember itu dalam berapa waktu terisi jika 1 embernya isinya 1 jam sekali isi. Kerannya ada 2, embernya ada 3. Emang kemarin kerjanya? Bersamaan. Oh, yang pertama kalian punya kerannya secara bersamaan isi, yang sikonya tidak, jadi waktunya 1 jam 30 menit. Nah, ini ada hubungannya kita belajar hari ini tentang berpikir komputasional. Coba, Ibu minta Aldo, coba jawab pertanyaan itu. Kayak mana cara kau buat kopi di rumah? Ke dalam laci. Nah, terus, Masak sampai mendidih. terus, Masukkan kopi ke dalam cangkir dengan gula. Tunggu airnya sampai mendidih. Lalu masukkan air. Masukkan air ke dalam laci gelas. Setelah itu diaduk. Bisa ditambahkan susu. Sudah itu. Ya. Sudah siap untuk diminum. Nah, hari ini ya berpikir konvensional itu kita hubungkan dengan yang buat kopi tadi. Buat kopi itu ada cara pertamanya apa? Masak air di panci. Terus apa lagi? Ada bambe gelas. Sudah ada gelas. Ada apa lagi? Kopi. Terus diisi apa? Gula. Nah, nunggu airnya mendidih. Masukkan ke gelas. Lalu diaduk. Nah, itu berpikir konvensional itu ya masalahnya apa nih, kayak mana kita buat kopi. Penyelesaiannya tadi dibagi-bagi kan, ambil panci dulu, isi air dulu, terus masak dulu. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Terus yang kedua, jangan berdiskusi, kayaknya kalian ibu bagi kelompok ya. Peserta didik dapat menyimpulkan langkah-langkah berpikir komputasional. Terus setelah diskusi, kalian kayaknya persen ke depan, presentasi. Peserta didik dapat menyajikan penerapan berpikir komputasional dalam sehari-hari. Tapi sebelumnya, kita buat asesmen awal dulu. Ibu minta tolong kalian buat satu contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari yang kayak kopi tadi. Selesaikannya kayak mana? Dan maksudnya satu orang satu soal. Terserah cara buat mie jadi, cara buat teh jadi. Lah ya, ibu minta satu orang sebutin yang banyak. Yang banyak lah. Cinta, akuin. Menanak nasi. Yo, caranya. Yang pertama mengambil beras, Ya. terus mencucinya,
jadwal pelajaran ya. Kalau jadwal pelajaran kalian mikirin cuma jam dengan jadwalnya kan. Dengan yang penting lagi apa? Harinya. Ya. Kalau yang lain apa misalnya? Nak bentuk tabelnya kayak mana? Nak penting kan? Nak knowledge-nya di mana? Dan susah, nak penting juga kan? Yang kalian fokus itu yang intinya berarti. Harinya, terus jadwalnya, waktunya. Itu benar kan? Itu abstraksi. Terus pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang dihadapi. Contohnya di situ, hari ini kira-kira hujan apa tidak? Kalau cuma ini, tidak. Ngapa kan? Ngapa lah? Terang. Kalau mendung-mendung berarti hujan. Jadi persamaannya itu juga kan kita tahu kalau hujan itu cirinya mendung. Kalau tidak hujan terang. Terus kalau kebiasaan kita sehari-hari, misalnya bangun pagi kita pasti bangunnya jam 5. Terus sampai lagi sholat. Kan polanya sama. Ya? Lanjut. Algoritma itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya tadi kebuatan. Buat mie bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, ngekus air di dalam panci. Ya? Langkah-langkahnya. Terus apa lagi tadi? Sudah mendidih, masukin mie-nya langkahnya. Kalau biasanya beli kipas angin ada kan? Guide-nya kertas kayak mana pasang kipas angin itu langkah-langkahnya pasti ada. Nah, jadi apa di mata apa? Langkah-langkah, ya. Jadi tadi apa? Berpikir konklusional tadi ada 4. 1 dekomposisi, 2 abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang terakhir algoritma. Coba yang dekomposisi tadi kayak mana? Oh, memecahkan masalah dari yang besar ke kecil. Kalau yang abstraksi tadi ambil yang penting baik, buang yang tidak penting. Yang itu tadi pengenalan pola ciri atau kesamaannya ya. Nah, kalau algoritma langkahnya. Ada yang ditanya tidak? Jadi lanjut ya. Nah, kita buat masing-masing ini 12 ya, 12 3 kelompok jadi 4. Nah, ambillah dengan Aldo ya. Itu baru sini dengan Aldo dengan situ. Kelompok. Ayo kita ke situ. Terus sini Sandi ke Putri, Azim ke sini. Jadi berubah, pindah kelompoknya. Ambil yang Sandi ke sini. Sandi pindah. Kita tahu kemana ya? Ada
Konstruksi kayak mana? Orang satu aja. Gitu sebenarnya. Untuk Kalau nanam jatuh ada nggak? Polanya sama. Yang ini ya. Terus jumlah per hari tiket orangnya sama nggak? ada yang tahu ada enggak? Nah, berarti yang itu benar tulis. Kalau pola itu yang sama, yang sama. Iya, itu yang Saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Nomor 1, dekomposisi. Apa saja bagi-bagian kecil sub masalah dari permasalahan utama yang perlu pada identifikasi? Jawaban kami: jumlah siswa 12, jumlah hari 6, pembagian tugas kebersihan, menyapu, membakar bom sampah, dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Aldo. Jam ada 2 orang piket, tugasnya ada yang kedua apa? Jumlah hari. hari 2 orang piket. Oh, dari setiap Sama. hari 2 orang. Terus sudah. Ada tugas yang sama. Oh, tugasnya sama. Sudah terakhir. Terus lanjut. Yang ketiga. Ya, hari siswa bagi rata tugasnya dibagi rata siswa. Oke. Bertengkar dalam membagi waktu mata pelajaran. Oh, yang penting berarti pastiin pertama. Yang penting harus siswa bagi rata tugasnya dibagi rata membagi waktu. Yang tidak penting yang Yang baik. penting bertengkar dalam membagi waktu mata pelajaran. Oh, terus yang keempat. Yang keempat, membagikan siswanya, membagikan jadwal piket, dibagi pada hari yang piket dikasih tugas. Langkah-langkahnya apa namanya? Pertama, bagi jumlah siswanya dulu. Apa Jumlah namanya? siswa. Membagi siswa langsung. Yang pertama jumlah siswa. Jumlah siswa. Terus? Jumlah hari 6. Ya, terus? Ya, banyak Bagi. juga. Terus dibagi satu juga tugasnya. Tugasnya masing-masing orang berapa? Dibagi pada hari yang piket dikasih tugas. Oh, kalian langsung. Iya, Bu. Nah, coba tanya ke kawan-kawannya. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini kan bertanya. Cara yang terakhir algoritmanya kalau jelas lagi ya. Masing-masing orang tuh tugasnya jelasin. Ya, terus tugasnya tuh ada berapa itu. Yang ini nyapu dengan apa? Yang ini ngepel dengan apa? Ya. Nah, sekarang juga sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang kalian kerjain tadi. Jadi, yang
Orang ya, harus semangat. Ini tugas individu kalian ya. Evaluasi sendiri-sendiri. Nah, di sini cuma bentuknya isian. Ya, ada 10 soal tapi bentuknya isian. Ya, silakan kerjain. Kayak contek orang. Nah, sini dulu. Mulai masuk ya. Hari ini kita belajar tentang ada yang bisa kasih kesimpulan? Satu orang? Putri? Atau Cinta? Atau Sandi. Nabila? Coba simpulin. Kita belajar hari ini tentang terus ada berapa? Ada 4. Satu. Satu dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Nah, dekomposisi tadi apa? Bagian-bagian besar dibagi Jadi kecil. kecil.